Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Wedah. Di sini saya melakukan magang di PT Tamar Mitra Utama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan magang saya selama di PT Tamar. Yang berjudul laporannya yaitu Jasa Manajemen dan Perpajakan. Bahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama latar belakang dan tujuan, yang kedua waktu, tempat, dan metode pelaksanaan, kemudian perencanaan kegiatan, hasil pelaksanaan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuannya. Nah, setiap wajib pajak wajib melaporkan kewajiban perpajakannya, seperti PPh 21, SPT tahunan, dan pajak pertambahan nilai. Pemerintah telah menerapkan sistem pajakan self-assessment yang dimana semua wajib pajak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri perpajakannya. Nah, hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa wajib pajak ini menggunakan jasa konsultan pajak. Karena dengan jasa konsultan pajak, wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Kemudian, PT Tamar ini adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pemberi jasa di bidang manajemen dan perpajakan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang dilakukan penulis adalah yang pertama mempelajari proses penyiapan sampai dengan pelaporan dari SPT tahunan wajib pajak badan, kemudian mempelajari proses penyiapan sampai dengan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, SPT masa PPh 21, dan SPT masa PPN. Selanjutnya yaitu waktu, tempat, dan metode pelaksanaan yang dilakukan selama magang. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan. Nah, program MBKM ini berlangsung selama 16 pekan, yaitu dari tanggal 1 Februari hingga 1 Juni 2024. Kemudian tempat pelaksanaannya yaitu dilaksanakan di PT Tamar Mitra Utama yang beralamatkan di Jalan Poksai, VB 8 nomor 6, Perum Polda 2, Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung. Kemudian metode pelaksanaan yang dilakukan penulis. Yang pertama yaitu observasi dan yang kedua yaitu partisipasi. Nah, observasi ini dalam kegiatan magang itu dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan proses kerja di lingkungan perusahaannya. Selanjutnya yaitu partisipasi. Nah, metode ini penulis merasakan pengalaman kerja nyata dan mengembangkan keterampilan, di mana penulis membantu secara langsung para staf untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh saya. Yang pertama yaitu pajak penghasilan 21, diantaranya yaitu menghitung PPh 21, 26, membuat SSP menggunakan e-billing, melaksanakan pelaporan menggunakan e-filing SPT masa PPh 21, 26. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai. Yang direncanakan adalah melakukan penginputan e-faktur PPN masukan dan pengeluaran, kemudian menghitung PPN kurang atau lebih bayar, kemudian melaksanakan pelaporan menggunakan web faktur SPT masa PPN. Selanjutnya yaitu pajak badan perseroan terbatas. Yang direncanakan adalah menghitung pajak badan perseroan terbatas, menyusun SPT masa dan tahunan badan, dan melaksanakan pelaporan menggunakan e-filing SPT masa dan tahunan badan. Sedikit berbeda dengan perencanaan kegiatan, hasil pelaksanaan ini sebenarnya tidak jauh beda, seperti pelaporan SPT tahunan WP badan, kemudian pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi, dan pelaporan SPT masa PPh 21, pelaporan SPT masa PPN. Yang pertama, pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Dua tugas yang dilakukan penulis dalam pelaporan SPT tahunan ini yaitu pertama menginput SPT tahunan badan dan yang kedua melaporkan SPT tahunan badan. Nah, menginput ini itu dilakukan melalui e-form yang diunduh pada web DJP di akun masing-masing wajib pajak, yaitu form 1771. Sedangkan untuk melaporkan SPT tahunan ini dilaporkan apabila pajak terutangnya itu sudah dilunasi dan akan menerima BPE sebagai bukti bahwa pajak ini sudah melaporkan SPT tahunannya. Selanjutnya yaitu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Yang dilakukan penulis yaitu menginput SPT tahunannya dan melaporkannya. Nah, menginput SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ini dilakukan melalui e-form yang diunduh pada web DJP di akun masing-masing. Khusus untuk orang pribadi ini adalah menggunakan form 1770. Selanjutnya yaitu melaporkan. Nah, melaporkannya ini dilakukan apabila wajib
pajak terutangnya ini sudah dilunasi dan akan menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa wajib pajak ini sudah melaporkan SPT tahunannya. Selanjutnya yaitu pelaporan SPT masa PPh 21. Alur proses pelaporan SPT masa PPh 21 ini adalah yang pertama login. Nah, login ini melalui aplikasi e-Bupot 2126 DJP online. Kemudian selanjutnya yaitu membuat bukti potong. Selanjutnya yaitu posting. Nah, posting ini adalah aktivitas memindahkan data Bupot yang telah dibuat atau diterbitkan ke dalam draft SPT. Selanjutnya yaitu pembayaran. Nah, sebelum melakukan submit SPT, maka harus melakukan pembayaran pajak terutangnya, di mana nantinya akan menerima NTPN untuk syarat dalam submit SPT-nya. Kemudian yang terakhir adalah submit SPT. Ini merupakan rangkaian terakhir dari proses pemotongan PP 2126. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan penulis yaitu pertama membuat bukti potong dan melaporkan SPT masanya. Nah, Bupot 21 ini berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak penghasilan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong pihak lain atau pemberi kerja. Bupot 21 ini dibuat melalui e-Bupot 2126 laman DJP online. Selanjutnya yaitu pelaporan SPT masanya. Pelaporannya ini dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah dilakukan pelaporan, maka wajib pajak akan menerima BPE, yaitu bukti penerimaan elektronik sebagai bukti dalam pelaporannya. Kemudian pelaporan SPT masa PPN yang dilakukan selama magang itu adalah ada 3. Yang pertama menginput faktur penjualan, menghitung PPN kurang atau lebih bayar, dan pelaporan SPT masa PPN-nya. Nah, menginput faktur penjualan ini, faktur pajak ini berfungsi sebagai bukti transaksi BKP atau JKP. Pembuatan faktur pajak dilakukan melalui aplikasi e-faktur dengan menyesuaikan tarif pengenaan PPN-nya. Selanjutnya yaitu menghitung PPN kurang atau lebih bayar. Dalam menghitung PPN kurang lebih bayar dilakukan melalui web faktur. Nah, perhitungan ini dilakukan setelah seluruh faktur pajak, masukan dan keluaran ini yang ada di aplikasi e-faktur sudah di-upload. Selanjutnya yaitu pelaporan SPT masa PPN. Pelaporan yang dilakukan selama pelaksanaan MBKM adalah pada pangkalan gas LPG. Jadi sebelum pelaporan terlebih dahulu harus melunasi pajak terutang. Nah, setelah pelaporan maka akan mendapatkan BPE sebagai bukti pelaporannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapat penulis selama pelaksanaan MBKM. Program MBK Magang Industri memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengasah ilmu dan kemampuan yang diperoleh dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Kemudian, saran yang diberikan penulis kepada PT Tamar adalah yang pertama, penulis mempelajari prosedur dalam penyiapan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan menggunakan formulir e-form 1771. Kemudian penulis mempelajari prosedur dalam penyiapan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan e-filing dan e-form 1770 SS, 1770S, dan 1770. Kemudian penulis mempelajari prosedur penggunaan aplikasi PP21. Penulis mempelajari prosedur penggunaan aplikasi PPN. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.